Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosidi, Prodi dari Pendidikan Ekonomi semester 6 MPM 1801100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia itu seperti apa sih? Ciri-cirinya itu apa sih? Sekarang kita bahas untuk tugas micro teaching ya. Nah, ini dia. Langsung saja kita ke pengertiannya. Di sini sistem perekonomian Pancasila. Ada pengertian, peran Pancasila, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya. Langsung kita cek pengertiannya itu sekarang. Sistem ekonomi Pancasila itu apa sih? Nah, di sini sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Nah, itu dia tadi. Sekarang kita balik ke peran Pancasila dalam sistem ekonomi. Di sini ada 5 peran Pancasila dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan ini dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan ini sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Yang ketiga yaitu nilai kesatuan, di mana nilai kesatuan ini seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan Indonesia. Terakhir nilai keadilan, di mana yang keempat nilai musyawarah atau demokrasi, di mana nilai musyawarah atau demokrasi ini sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai demokrasi untuk menyelesaikan suatu masalah dan diputuskan dengan bijaksana. Terakhir nilai keadilan, di mana nilai keadilan ini semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Ya, itulah tadi dia ya. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Sini ada 4 ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Terakhir, produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, inilah dia cantumannya ya. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan sistem perekonomian Indonesia. Oke, baiklah. Di sini kita akan langsung membahas tentang apa sih kelebihan dari sistem perekonomian Indonesia itu ya. Yang pertama, kelebihannya itu pemerintah. Yang pertama, kelebihannya itu pemerintah dapat mengendalikan masalah perekonomian Indonesia. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil. Negara dengan sistem ekonomi
yang lebih stabil dan jarang mengalami krisis. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan merata. Ya, itulah kelebihan dari sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita ke kekurangan dari sistem perekonomian Indonesia ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonominya lambat. Negara yang menggunakan sistem ekonomi komando cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang kedua, pemerintah tidak mengakui hak individu seseorang tidak bisa seenaknya melakukan usaha dan berjual beli. Ketiga, minimnya inovasi dan kreativitas karena tidak ada persaingan di pasar. Dan yang terakhir, sistem pasar dipengaruhi oleh kualitas pemerintahan. Karena menjadi pemegang keputusan ekonomi tunggal, diperlukan pemerintahan yang berkualitas. Nah, itulah tadi sedikit dari sistem perekonomian Indonesia, yang dimana apa itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah penjelasan dari saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarangeo.